Kami mendapati mitra bagian ini SPPG ini di awal itu tidak melakukan koordinasi Oke. dengan misal pemerintah daerah. Kalau Koordinasi kita, pengertian bagaimana, Bu? iya, dikarenakan mereka harus menyediakan tepat waktu, maka mereka dalam keadaan yang cukup waktu yang mepet, kasep, akhirnya mereka harus segera menyediakan. Akhirnya kan bisa jadi itu pada saat itu mengabaikan kualitas. Bahkan sikap-sikap diskriminatif juga. Dan saya yakin banyak mungkin pimpinan perempuan di luar sana masih merasakan hal itu. Apa hal yang paling kau rindukan dari Makassar? Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Simak. Halo sahabat Ombudsman semua. Bersama lagi kita bertemu di Simak Sorotan Isu Maladministrasi dan Aduan Masyarakat. Di edisi kita kali ini, lagi-lagi kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu dari jauh, dari Kalimantan, khususnya di Kalimantan Utara. Seseorang perempuan yang telah mengabdikan dirinya di pelayanan publik selama hampir 20 tahun. Pelayanan publik dan sekarang menjabat sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara. Telah hadir bersama kita Ibu Maria Ulfa. Selamat datang, Kak. Ya, makasih Dek Hasrul, luar biasa. Gimana? Ya. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih ini Siap. Bu Ulfa, Kak Ulfa. Saya juga biasa manggil beliau sebagai Kak Ulfa. Telah hadir hari ini di Ombudsman dari Perwakilan Sulsel di program kita kali ini yang kami selalu menghadirkan pembahasan-pembahasan supaya masyarakat lebih banyak mengenal tentang Ombudsman. Nah, seperti biasa, sahabat Ombudsman semua, di segmen kita ini kita akan bagi menjadi satu kisah, 3 isu dan 7 fakta. Baik, kita masuk ke segmen pertama. Satu kisah, Kak Ulfa. Mungkin dari perjalanan Kak Ulfa, tahu saya di Ombudsman sudah sejak 2012. 12. Mengabdikan diri di lembaga negara pengawas pelayanan publik ini. Ya. Sudah banyak sekali kiprah yang Bu Ulfa jalani. Tapi saya ingin mundur jauh sebelum itu. Setahu saya, Kak Ulfa ini sarjana ekonomi. Siap. Terus kemudian memilih jalan menjadi seorang yang bergelut di pelayanan publik itu, gimana ceritanya? Bisa dibagi ke kita semua dulu di sini. Oke, ya. Menarik pertanyaannya, Dek Hasrul ya. Ya banyak sih sebenarnya menanyakan, kok bisa seorang sarjana ekonomi tapi pekerjaannya ini pandangan masyarakat secara luas ya, karena mengidentikan Ombudsman itu berkaitan dengan penegakan hukum, sehingga agak bertanya kok sarjana ekonomi. Bahkan ada yang bertanya rata-rata apakah sarjana hukum lebih banyak yang diterima gitu apa. Tapi ya saya menyampaikan bahwasanya justru di Ombudsman ini bukan cuma sarjana ekonomi, ada juga sarjana psikologi, sospol juga itu ada ya. Jadi memang kalau bicara Ombudsman ini kan bukan legally binding, tapi morally binding, pendekatan secara moral. Dan ketika kita mencoba menelaah permasalahan-permasalahan masyarakat, itu tidak jarang permasalahan masyarakat ini berangkat dari, kalau kita melihat lapisan masyarakat ya, itu yang masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, yang memiliki masalah-masalah gitu ya. Sehingga ini saya jelasin dulu dalam hal kok banyak begitu ya di insan Ombudsman ini yang insan ORI ini nggak berasal dari sarjana hukum gitu ya. Karena itu tadi permasalahan-permasalahan yang ada di ORI ini, kalau kita menelaah latar belakang para pelapor ini, ya sebagian itu masyarakat kalau boleh menilai secara ekonomi ya itu dari lapisan menengah ke bawah. Gitu. Nah kembali ke sarjana ekonomi. Tapi di sarjana ekonomi jurusan apa? Ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Di Universitas Hasanuddin. Iya. Dari SD sampai SMA di Makassar semua. Di Makassar. Dan memang setelah sarjana, ya setelah dikukuhkan ya sebagai sarjana ya.
Nah, tapi sebelum wisuda itu, sebelum menjadi seorang sarjana ya memang kegiatan-kegiatan saya banyak ikut-ikut di penelitian. Penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Permasalahan-permasalahan sosial masyarakat. Bahkan skripsi saya dan juga tesis saya itu berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat. Ya fokusnya memang berkaitan dengan kemiskinan ya, tingkat kemiskinan. Ini kalau saya coba sedikit merinci terkait dengan skripsi saya ya, berkaitan dengan tingkat ke pertumbuhan pendapatan masyarakat, termasuk menyentuh angka kemiskinan masyarakat suatu pulau gitu. Nah, kemudian di tesis saya berkaitan juga usaha-usaha mikro, pelaku-pelaku usaha mikro kecil. Nah, kalau kita memperhatikan ruang lingkup penanganan permasalahan yang ada di ombudsman, kan kita juga bersentuhan dengan. Ya, kalau kita melihat secara komprehensif ya, kebijakan-kebijakan misalnya yang berkaitan dengan usaha-usaha mikro ya, yang dalam rangka mendukung atau mensupport pelaku usaha mikro kecil, itu kan ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, jadi saya melihat memang ada keterkaitan juga begitu. Waktu itu pekerjaan pertamanya langsung ombudsman apa? Oh ya. Setelah ikut misalnya kegiatan-kegiatan penelitian, saya sempat juga menjadi bagian administrasi sih di pemberdayaan masyarakat. Jadi memang sudah bersentuhan dengan yang berkaitan dengan layanan masyarakat. Itu di 2006-2007. Sudah terbiasa lah jadi orang lapangan dalam publik ya. Dan juga sebelumnya saya pernah juga menjadi seorang training manager untuk pelatihan direksi bank perkreditan se-Indonesia Timur, direksinya. Dan lagi-lagi kalau memperhatikan, saya coba mengingat ya modul-modul yang dalam ketika mengatur pelatihan itu, ya modul-modul yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perbankan ini juga ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap bank, khususnya bank perkreditan. Terus masuk di ombudsman 2012 itu atau sebelumnya sudah? Sebelumnya sudah di Ombudsman Makassar. Jadi 2000? Sebagai informasi saja, pengetahuan, di 2008 ada Ombudsman daerah. Itu pembentukannya berdasarkan peraturan Wali Kota Makassar pada saat itu 2008 ya. Dan memang ombudsman daerah ini ada di beberapa daerah. Ada juga di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan bahkan di Yogyakarta. Cuman beberapa sudah tidak lanjut. Waktu itu Kaulfa sebagai asisten ombudsman Ombudsman Makassar di 2008. Bahkan sebelum Ombudsman RI berdiri di perwakilan bahkan ya 2008. Nah, 2012 mulai dibentuklah perwakilan Ombudsman RI di Sulsel ya, lebih tepatnya di Makassar kantornya. Nah, disitulah saya mencoba gitu mendaftar karena pikir saya ini kan berkaitan juga, pekerjaannya hampir sama lah ya, hanya beda satu peraturan wali kota, satu undang-undang gitu. Nah, sehingga saya coba daftar di 2012, pas buka alhamdulillah keterima sebagai asisten ombudsman RI perwakilan Sulsel pada saat itu bersama 2 rekan saya dan 1 kepala perwakilan. Jadi kami ada 3 asisten ombudsman RI perwakilan Sulsel pada saat itu dan 1 kepala perwakilan. Oke, berarti memang juga menjadi pendiri awal-awal ombudsman di Sulsel ya. Tentu waktu itu memang suka dukanya juga banyak sekali ya. Kami juga di sini pernah mengundang Pak Muslimin. Beliau juga bercerita banyak tentang kisah-kisah awal pembentukan ombudsman Sulsel. Dari Kaulfa sendiri mungkin ada satu kisah lah ya, di-spill ke kita semua di sini yang paling berkesan mungkin di awal-awal 5 tahun awal di ombudsman. Iya. Jadi ya meskipun
kami khususnya saya pernah sebelumnya di Ombudsman Kota Makassar. Namun ada perbedaan ketika masuk di Ombudsman RI Sulawesi Selatan khususnya, ada perbedaan sangat teknis khususnya berkaitan dengan substansi. Saya ingat waktu itu ada sama beliau sama Pak Muslimin. Waktu itu kan kami diminta untuk melakukan investigasi berkaitan substansi kepegawaian nih. Jadi ada permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat ya, salah satu masyarakat substansinya kepegawaian, yang mana dalam hal ini terkait dengan pengawasan inspektorat. Saya nggak usah sebut Di mana? ya di mana gitu ya, inspektorat mana terhadap pegawainya yang diduga mungkin ada pelanggaran-pelanggaran lah ya. Nah, disampaikanlah komplain ke kami. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan masuk dalam kewenangan kami sehingga kami menindaklanjuti dan melakukanlah salah satunya investigasi. Kami sempat mendatangi rumah si oknum pegawai tersebut. Sampai ke rumahnya ya? Ya, saya sama-sama Pak Muslimin waktu itu juga bersama ada beberapa teman-teman yang magang gitu ya. Itu ke sana memperhatikan seperti apa aktivitasnya. Sampai sejauh itu waktu itu. Nah, tapi ada yang lebih seru, Ya, yang lebih seru. Nah, ketika kami sudah dan kami juga tanya masyarakat tetangganya lah ya, sekitar situ, dan ya lumayan kuat lah informasi yang kami peroleh. Nah, lalu kami berpikir bahwa ada permasalahan ini melibatkan oknum penyelenggara layanan lainnya. Oke. Dinas Jadi, lain gitu. Ya, instansi lain. Jadi kami berinisiatif, saya dengan Pak Muslimin menuju apa ya? Beliau itu bertugas sebagai seorang imam. Imam yang menikahkan. Oh, dia ini jabatannya, tugasnya sebagai imam yang menikahkan Iya. gitu. Oke, terus. Jadi dia itu ada di satu masjid ya. Gitu si oknum ini. Kami berperan lah. Terlapor ini. Dia Bukan. terkait, Terkait, oke. tapi akhirnya jadi terlapor Iya, juga. Nah, saya dengan beliau teman saya itu, kami kemudian melakukan semacam mystery shopping gitu. Oke. Jadi Misteri kami shopping itu apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan juga sedikit. Nah, mystery shopping itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mekanisme ya yang ada di Ombudsman, mungkin juga ada di lembaga lain. Itu dengan melibatkan diri, jadi partisipatif sifatnya. Tujuannya untuk mendapatkan informasi atau fakta. Satu lah ya. Berarti kita seolah-olah menjadi pengguna layanan begitu. Betul. Oke, terus lanjut. Saya dengan beliau itu menuju ke tempat imam itu. Ya tentu ke image yang ada ketika kami mendatangi tempat itu ya ini akan melangsungkan ya gitu ya. Nah, ya kami berusaha lah dengan sikap gitu yang meyakinkan. Jadi seolah-olah Kami diwawancara, iya. Kami diwawancara pada saat ini untuk membuktikan bahwa benar ada pihak lain yang terlibat, yang mana yang bersangkutan ini adalah penyelenggara layanan yang tadinya pihak terkaitan, tapi bisa jadi terlapor kemudian ya. Nah, jadi kami dengan sikap yang meyakinkan dilakukanlah wawancara masing-masing. Oke. Teman saya, rekan saya, ya itu diwawancarain juga kenapa mau melakukan sebagai calon mempelai pria. Ya, saya pun juga ditanyain gitu. Jadi memang halus sekali ya, menghayati sekali waktu itu peran untuk investigasi ini. Oke, terus. Bahkan waktu itu ada negosiasi harga malah. Oh, sampai sebegitu. Tarif. Saking yakinkannya ini peran waktu itu melakukan mystery shopping. Jadi kan ada biaya yang harus dikeluarkan. Itu kurang lebih yang tadinya sekitar taruhlah sekitar 1, sekian lah ya. Itu bisa turun sampai berkurang sampai kurang lebih 400-an ribu. Karena? Ya kami nego. Turunkan harganya. Itu salah satu temuan Pak Imam ya. Itu temuan lain lagi kan. Tapi satu dari sisi penyalahgunaan wewenang ya.
Satu dari sisi itu tadi ada permintaan yang Tapi saya harus pastikan itu tidak jadi dinikahkan kan? enggak lah. Walaupun kita sudah janji waktu itu. Karena Harus diceraikan. jadi waktu itu kan memang menjelang bulan puasa tuh ya. Nah, jadi kita bilang ketika kami melihat wah imamnya sudah sangat serius ini ya, menanyakan kapan mau tanggalnya gimana. Nah, cukup ibu nanti begini-begini karena statusnya ibu ini begini-gini kan. Bapak juga gini. Kami sudah dikasih tahu apa tipsnya seperti ini gitu ya, caranya seperti apa. Nah, pas sudah serius minta kepastian tanggal, kita bilang ini kan sudah mau Ramadan gitu. Jadi gimana kalau nanti aja Pak Imam setelah Lebaran. Nah, ketika dimintain nomor kami ya kami yang nanti Pak Imam aja yang kasih nomornya Pak Imam ke kami gitu. Iya, Karena kami ini kadang di luar kota cukup sibuk gitu. Kadang juga waktunya kita ini ketemu susah gitu kan. Jadi minta dikasihlah nomornya. Saya kira hampir betul dinikahkan waktu itu. Tapi tidak jadi Jadi dinikahkan. kita bilang nanti kami datang lagi setelah Lebaran. Ya. Jadi sampai sejauh itu ya untuk mendapatkan data informasi, Iya. kemudian juga bagaimana kenyataan lapangan. Dan memang terbukti kan. Seorang ombudsman itu memang sampai harus misteri shopping begitu ya, menghayati peran investigasi yang dilakukan. Ya, bagus sekali, menarik sekali nih cerita-ceritanya, Bulfa. Saya kira pasti masih banyak sekali lagi cerita-cerita yang lain. Tapi kita langsung aja dulu ke. Oke sahabat semua, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya di segmen 3 isu. Golfa, di segmen ini kami akan berikan 3 potongan berita, 3 headline media, dan kami ingin meminta tanggapan ke Ulfa, Ibu Ulfa tentang berita-berita maupun isu yang diangkat dalam segmen ini. Yang pertama nih ada berita dari Kaltara nih Bu. Ini kami di tanggal 11 2025 ini ada berita PDAM Danum Benwanta. Klarifikasi penyesuaian tarif, Ombudsman sarankan evaluasi. Mungkin kami ingin sedikit mendengar cerita apa yang terjadi dengan PDAM ataupun layanan air bersih di Kaltara sana. Bisa dibagi dulu Bu bersama sahabat Ombudsman semua. Baik, jadi memang kalau bicara tentang air ini ya, Asrul ya, kita sepakat bahwa air ini kebutuhan yang sangat primer. Betul. Menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi ketika sedikit saja ada hal-hal yang nggak sesuai dengan yang harapan ekspektasi masyarakat, maka rawan memancing reaktif ya. Memang ya sebagai informasi saja, air di sana memang tidak seperti air yang maksudnya pada umumnya, sehingga perlu dikelola dengan baik gitu. Maksudnya secara kualitas warnanya gitu ya. Tapi memang karena mungkin di sana masuk dalam areal-areal kayak di sekitar pertambangan gitu. Jadi kami sangat memaklumi itu ya selaku masyarakat, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang lebih tepat mungkin untuk mendapatkan air yang lebih berkualitas. Nah, namun naiknya berita ini karena dipicu adanya penyesuaian tarif pada saat itu. Ya mungkin sekota di kabupaten ini ya. Salah satu kabupaten. Ya, penyesuaian tarif itu salah satu tujuannya untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas, ya, yang tentu membutuhkan operasional mungkin yang lebih lebih komprehensif lagi. Betul. Nah, sehingga dilakukanlah penyesuaian tarif. Terkait ini, sebelum penyesuaian tarif, kami sebenarnya sudah menerima kunjungan dari konsultan pada saat itu, konsultan PDM ya di kabupaten tersebut, dan menjelaskan ke kami ada kemungkinan seperti itu. Itu di sebelum bulan 6 di semester pertama lah. Nah, kami tetap memberikan masukan bahwa ini penting sosialisasi dan memperhatikan kondisi masyarakat. Namun lagi-lagi satu kebijakan ya perlu kita ketahui bersama, satu kebijakan ketika sudah diambil bukan berarti tidak akan menuai pro dan kontra. Pasti itu ada. Tunggu maaf, ini penyesuaian tarif maksudnya di sini berarti ada kenaikan yang signifikan. Iya, kalau bagi masyarakat itu adalah kenaikan ya, karena ada harga yang harus dibayar dan harga itu bergerak naik. Jadi kan untuk semua jenis rumah tangga, pemakaian. Iya. Dan tetapi di sisi penyelenggara mereka menjelaskan bahwa ini adalah penyesuaian tarif gitu.
Nah, karena ada beberapa operasional mungkin yang membutuhkan gitu ya, membutuhkan lagi biaya yang lebih sehingga. Nah, kembali ke tadi bahwa satu kebijakan ketika setelah itu ditetapkan atau mungkin disosialisasikan bukan berarti tidak menuai pro dan kontra. Dan itu sangat-sangat ya manusiawi, sangat-sangat sosialis ya, namanya masyarakat pasti akan Ada penolakan reaksi. berarti dari masyarakat, Bu? Ada penolakan. Memang kalau berkaitan ombudsman sarankan evaluasi, jadi begini, memang tim ombudsman investigasi itu sudah turun. Oke. Pada saat ya sekitar tanggal dikeluarkannya berita ini. Nah, cuman sampai sekarang karena saya kan sempat tempo hari ke daerah lain, ke Kalimantan Timur, jadi tidak sempat ketemu sama tim investigasi yang sudah balik gitu. Jadi secara kelembagaan saya belum menerima hasil pemeriksaan dari tim investigasi. Namun kondisi yang ada terkait dengan reaksi masyarakat ya seperti itu karena adanya penyesuaian tarif. Nah, adapun kalau misalnya ombudsman menyarankan evaluasi ya, apa yang dimaksudkan oleh ombudsman Kaltara? iya, ini berkaitan dengan reaksi dari masyarakat. Oke. Sehingga dibutuhkan evaluasi. Maksudnya penyelenggara itu ketika mendapatkan respon atau reaksi dari masyarakat, maka perlu berdasarkan respon tersebut, reaksi tersebut, termasuk mungkin keluhan-keluhan itu ya perlu melakukan evaluasi seperti itu ya, terhadap Artinya bisa kebijakannya. saja Namun ini ada penyesuaian tarif lagi begitu, menyesuaikan respon masyarakat. Namun ini belum ada hasil pemeriksaan dari kami. Oke. Namun memang pada umumnya kami selalu menyarankan ketika ada reaksi dari masyarakat terhadap kebijakan yang sudah diambil, maka lakukanlah evaluasi berdasarkan keluhan. Poinnya di situ ya, bahwa Iya. satu kebijakan yang dikeluarkan itu tidak bisa kita katakan langsung final seperti itu. Iya. Harus Iya. juga mendengar respon dari publik, dari masyarakat pengguna layanan. Iya. Apalagi ini menyangkut tadi ya, bahkan semua golongan termasuk masyarakat miskin ya. Itu yang maksudnya untuk Betul. dievaluasi. Karena layanan publik itu kan dinamis. Benar. Oke, baik. Oke, mungkin kita lanjut ke isu kedua. Apa tuh? Di isu kedua Oh iya. ada ini isu nih, Bu. Ini mungkin salah satu isu yang akhir-akhir ini begitu hangat dibicarakan, bukan hanya di Sulawesi, bukan hanya di Kalimantan, tapi secara nasional memang sedang menjadi perbincangan hangat. Ini tentang keracunan berulang MBG, makan bergizi gratis yang diliput di Kompas. Poin dari berita ini menyatakan kasus keracunan makanan terus terjadi di sejumlah daerah dalam pelaksanaan program MBG. Evaluasi total program ini mendesak untuk dilakukan. Saya ingin mendengar cerita dari Kaltara sendiri, pengalaman Ibu sejauh mana pelaksanaan MBG di Kaltara? Ya. Sekarang ini sudah ada di beberapa kabupaten kota ya, mitra BGN, SPPG yang yang menjalankan peran dalam hal MBG. Nah, saya ingin berbagi terkait hal ini ya, Kaltara pun juga sempat ada kejadian seperti ini. Gitu? Bahkan ya di awal tahun itu ada di salah satu kabupaten dan kabupaten ini kami Kabupaten Nunukan. Kemudian baru-baru juga ada beritanya kemarin dan hal ini sudah kami jadikan atensi. Dan Kasus yang sama, keracunan juga, Bu? Iya, dan kami sudah, kalau untuk yang Nunukan itu ya di awal tahun itu cukup cukup viral juga karena kurang lebih ratusan pada saat itu korban yang keracunan dan secara kelembagaan kami sudah menyurati kepala BGN. Oh, begitu? Ya di bulan Februari agar meminta agar dilakukan evaluasi termasuk dalam hal koordinasi. Jadi ada teman kami seperti ini, mitra-mitra BGN ini yang menjalankan yang disebut SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini secara organisasi kami melihat mereka ini sifatnya swasta, privat ya, bukan bagian dari pemerintah. Benar. Nah, kami mendapati ya fakta SPPG ini di awal, karena kami coba kaitkan kok bisa terjadi keracunan itu ya pada saat itu. Dan mungkin bisa jadi
hal-hal seperti ini, pola-pola seperti ini, itulah yang bisa jadi juga terjadi di tiap daerah. Ini saya sedikit menyinggung berkaitan dengan sifat satu organisasi, dalam hal ini SPPG yang sifatnya swasta. Ya, itu tadi. Sementara? Nah, sementara sasarannya ini adalah murid-murid kita, anak-anak kita, peserta didik yang berada di bawah naungan penyelenggaranya itu pemerintah, lebih tepatnya pemerintah daerah. Ya. Nah, ini benang merahnya yang saya mau kenapa saya menyebutkan bahwasanya mitra bagian ini adalah swasta. Maksud sekali gini, mungkin masalahnya nanti di situ apa? Kenapa masalahnya? Nah, gini, dalam hal koordinasi, kami mendapati mitra bagian ini, SPPG ini di awal itu tidak melakukan koordinasi dengan misal pemerintah daerah. Kalau koordinasi dalam pengertian bagaimana, Bu? Iya, ketika menyalurkan MBG tentu harus mengetahui berapa jumlahnya. Kita nggak bicara kualitas saja, tetapi keterpenuhannya sesuai dengan jumlah siswa atau murid-murid kita atau anak peserta didik kita. Ya, nah. Mitra BGN ini tidak melakukan koordinasi dalam hal permintaan data berapa jumlah siswa di satu sekolah begitu, misalnya. Misalnya ke pemerintah daerahnya, lebih tepatnya mungkin Disdik selaku pengelola data, pemilik dan pengelola data siswa-siswi yang ada di satu daerah ya, di bawah naungan pemerintah daerah. Nah. Ketika mereka menyalurkan MBG ini ternyata jumlahnya tidak sesuai. Ini kita bicara perdana ya. Makanya itu yang kami harapkan agar ada koordinasi di awal. Nah, jadi ketika misalnya perdana mereka kemudian menyalurkan atau mendistribusikan, ini case dinunukan, ternyata tidak cukup. Ada selisih yang cukup banyak antara yang disediakan, yang disiapkan oleh jumlah penerima, dengan Nah, dikarenakan pada saat di lapangan barulah mereka terkonfirmasi bahwa jumlahnya sebenarnya tidak segitu, ini lebih gitu jumlah penerimanya. Akibatnya? Nah, dikarenakan mereka harus menyediakan tepat waktu, maka mereka dalam keadaan yang cukup waktu yang mepet, kasep, akhirnya mereka harus segera menyediakan. Akhirnya kan bisa jadi itu pada saat itu mengabaikan kualitas. Demi tercukupinya ya kebutuhan. Sisa nih ada selisih nih. Jadi mereka beli di satu tempat yang mungkin mereka tidak memperhatikan lagi kualitasnya. Gitu. Nah, ini kemudian dibeli lalu diolahlah secepatnya agar segera tercukupi kebutuhan pada jam yang sudah ditentukan. Nah, karena informasi yang kami peroleh pasca mereka mengkonsumsi, disitulah mereka kemudian besoknya tidak masuk sekolah. Ternyata kondisinya setelah kami coba kami turun ke lapangan, kami dapati bahwasanya ada yang mual, muntah seperti itu ya. Dan nah, terkait selisih jumlah ini, itulah juga yang kami dapati ketika perdana MBG dilakukan juga di Tarakan. Pas sekolah yang kami kunjungi. Dan jumlahnya kurang juga. Dari misalnya jadi ada yang kurang. Enggak, kalau yang tadi kan dikarenakan kurang jumlahnya kan yang dinunukan itu, sehingga mereka dalam waktu yang sangat mepet harus menyediakan segera selisihnya gitu ya. Misalnya dari 1.000 yang disediakan awalnya 700 saja. 300 harus ternyata dikejar. Iya. Oh begitu ya. Jadi kan bisa saja mengabaikan kualitas. Betul. Dan setelah kami melakukan investigasi, meminta klarifikasi, ternyata memang di awal tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini yang mewakili pemerintah daerah adalah Dinas Pendidikan, karena berkaitan dengan data siswa. Yang mengelola data siswa adalah Dinas Pendidikan. Jadi untuk kasus-kasus keracunan seperti ini dari temuan Bu Ulfa di Kaltara itu pangkal mulanya bahkan dari koordinasi dan
dan ketiadaan data yang Iya. akurat ya. Iya, itu salah satunya. Ujungnya sampai di sana Iya, ya. itu salah Oke. satunya. Berarti bukan hanya melulu soal komposisi atau apa begitu yang salah dimasak atau apa ya, tapi bahkan dari pangkalnya sini ya. Iya, bisa jadi karena kekurangan kurang ya, masih ada yang belum dapat Iya. sehingga kan harus segera nih. Betul, harus jadi diburu nggak untuk- melihat lagi nih oke yang tadinya sudah menentukan misalnya mitra mereka di dalam membeli lauk, taruhlah lauknya berupa ayam ya. Misalnya ini pelaku usaha A, mereka sudah membuat mungkin kerjasama. Namun data yang mereka di awal itu tidak sampai misalnya 1000, mereka menerima data hanya 700 orang sasaran penerimanya, maka belilah misalnya 700 lauk ya gitu. Iya, Nah, itulah yang ternyata sekolah konfirmasi ini kurang 300 gitu. Jumlah siswa kami misalnya nggak 700 tapi 1000. Nah, namun yang mitranya ini kan hanya menyiapkan 700 potong saja. Kelabakan Sehingga ini jadinya. harus- ya, gitu. Untuk memenuhi Dalam yang selisih kondisi tadi. tergesa-gesa, Benar. bisa saja variabel tersebut diabaikan, variabel kualitas. Betul. Jadi mereka mencari di mana lagi nih yang jual gitu kan. Oke. Itu pemikiran sederhananya. Iya. Dan itu juga ini kalau berkaitan dengan ada selisih jumlah ya, itu juga kami temukan ketika perdana diselenggarakan MBG itu di Tarakan. Tapi waktu itu nggak ada yang keracunan, alhamdulillah. Kami pas kami datang, terus SPPG-nya juga datang mengantarkan makanan, itu juga kurang jumlahnya. Dan lumayan jumlahnya yang kurang lebih 40%. Oh, signifikan Bu. Ya. Oke, baik. Ini salah satu temuan sangat menarik, sahabat semua. Berarti bahkan kalau kita hanya melihatnya di hilir kejadian-kejadian keracunan seperti ini, tapi ternyata kalau ditarik pangkal soal koordinasi, soal sinkronisasi data itu sangat bentuk untuk program ambisius dari pemerintah tentang MBG ini. Menarik sekali, Bu Lova. Dan kita lanjut ke isu berikutnya. Ya, ini kami kutip dari website resmi Kemenpan RB. Ini ada satu berita tentang arah baru sistem merit ASN. Fokus pada pelayanan publik hingga mendukung program prioritas Presiden. Kak Ulfa, ini kan kalau soal meritokrasi, termasuk juga soal netralitas ASN, kualitas penyelenggaraan publik ini kan sering sekali juga menjadi isu di Ombudsman. Siap. Pandangan Kak Ulfa tentang masalah dalam hal meritokrasi di ASN itu seperti apa? Mari kita lihat dulu ke mungkin lebih dari 10 tahun ya ke belakang, kita flashback. Kita mungkin dulu sebelum hadirnya PTSP, kita pernah mendengarkan layanan satu atap. Satu atap. Belum pintu ya, masih atap. Atap, satu pintu banyak jendela. Biar anginnya banyak masuk. Mana jendelanya besar-besar lagi, Bu? Biar banyak Banyak angin yang masuk. Jadi masuk angin. Ya, terus. Nah, ini pandangan saya pribadi. Berarti upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah itu sudah nampak sebenarnya dari dulu. Ya. Berarti kan ada sistem tata kelola organisasi yang selalu diupayakan oleh pemerintah. Yang memang harapannya, karena tata kelola organisasi kan berarti dari sisi penyelenggara, pelaksana atau pelaksana. Dan outputnya adalah bagaimana layanan itu kepada masyarakat. Nah, ketika berbicara tentang tata kelola organisasi, kita mungkin sering mendengar tentang ZI, Zona integritas. zona integritas, kemudian wilayah bebas korupsi, wilayah bebas dari korupsi. Kalau bebas korupsi lain kan pengertiannya. Nah, untuk mencapai, sebenarnya itu kan semua semacam metode-metode untuk mendorong sebenarnya, memotivasi supaya kerjanya lebih bagus lagi ya, dengan misalnya mendapatkan apresiasi, penghargaan. Nah, itu tidak lepas sebenarnya harapan terhadap kompetensi ASN di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Bukan hanya soal award tadi ya? Bukan, itu hanyalah bonus sebenarnya. Ibarat seseorang yang ingin misalnya
hidupnya gini, dia berorientasi, taruhlah seseorang yang mungkin berat badannya lebih, bobot tubuhnya lebih ya. Terus dia pengen bobot tubuhnya di 6 bulan kemudian target turun gitu, misalnya turun 10 kilo gitu. Kalau dia fokus bahwa harus turun 10 kilo, maka mungkin dia akan abaikan SOP yang seharusnya gitu loh. Misal, ya udahlah kalau gitu saya diet deh, tapi dia nggak diet sehat. Dia nggak olahraga, tapi dia misalnya saya kurangin nasi atau apa, terjadilah mungkin dia drop atau apa, itu nggak tercapai karena dia fokus pada harus nanti bobot tubuhnya kurang dari. Tapi kalau dia fokus pada hidup sehat, maka SOP itu akan dijalankan. Dia akan makan makanan yang mungkin clean food gitu ya, selain olahraga. Terus memperhatikan komposisi makanannya, nutrisinya, mineralnya ya. Jadi kalau dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, negara dan layanan publik, jika penyelenggara fokus pada bagaimana layanan itu berkualitas, maka otomatis nilai itu mengikuti, nilai WBK-nya, wilayah bebas dari korupsinya, zona integritas. Nah, yang terjadi? Mungkin karena kita nggak berbicara dampak, fokus pada nilai, gitu. Jadi dampak itu nggak terasa di masyarakat, di penerima layanan publik. Nuansa layanan publik itu sangat minim. Itu yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara, karena dengan mengejar nilai itu akhirnya semua formalitas. Jatuhnya ke formalitas ya. Bisa jadi seperti itu. Terus dalam rangka tadi merit sistemnya ASN gimana? Nah, dengan adanya meritokrasi ya tentu kita akan lebih memilih mereka yang berkompeten. Jadi akan ada penempatan reposisi pegawai itu sesuai dengan keahlian mereka gitu loh. Sesuai dengan kompetensi. Ya inilah yang kita katakan SDM yang berkompeten gitu. Ada akan nampak skill pegawai gitu ya. Akan ada selalu evaluasi terhadap SDM. Jadi bisa masuk ke ranah situ nggak, Bu? Sangat bisa. Di manajemen kepegawaian. Jadi mari kita bicara, kalau bicara layanan publik, mari kita bicara secara komprehensif. Mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Ombudsman harusnya ada di tiap tahapan ini. Perencanaan contoh ya. Kita bisa saja, bahkan ombudsman bisa melihat bahwasanya penyelenggara ini nggak niat memang memperbaiki layanan publik dari perencanaannya. Mari kita lihat perencanaan suatu pemerintah daerah terhadap misalnya dari beberapa sektor yang mana mereka prioritaskan. Apakah mereka misalnya merencanakan anggarannya misalnya sektor A atau B atau C gitu. Yang mana mereka harus memperhatikan yang dari sektor A sampai Z ini mana penyelenggara yang paling banyak pengguna layanannya. Ketika menyusun satu perencanaan, ya perencanaan tidak dapat kita nafikan, abaikan bahwa perencanaan itu terkadang melibatkan anggaran kan, ada unsur anggaran pasti kita bahas. Dan di situ bisa kita lihat keseriusan pemerintah daerah. Sudah bisa melihat keseriusan dalam. Ketika misalnya merencanakan dari sekian sektor, memang tidak bisa semua kita prioritaskan, ya. Tetapi salah satu indikator agar perencanaan kita dalam hal pengambilan kebijakan itu tepat sasaran, mari kita perhatikan dari semua sektor mana sih yang paling banyak misalnya pengguna layanannya. Nah. Itulah yang dimasukkan dalam misalnya itu dari sisi perencanaan. Nah, selanjutnya implementasi. Setelah direncanakan, ya mari kita lihat implementasinya. Mereka kemudian misalnya gini, sudah menganggarkan bagian dari perencanaan ya, termasuk membuat mungkin SK yang mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Terus bagaimana implementasinya? Pada saat implementasi, disitulah kita harus memperhatikan SOP dan SP-nya. Standar operasional prosedur itu memastikan pelaksananya ya apakah berjalan. Jadi dalam satu organisasi SOP itu yang memastikan pelaksana dari A sampai Z
orang-orang yang ada di dalamnya, apakah mereka menjalankan sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Karena kan ada SOTK ya. Di Nah, tahap ataupun domain seperti itu, peran ombudsman di mana? Apa kita misalnya apa instrumen-instrumen yang dimiliki oleh ombudsman untuk misalnya masuk sampai ke domain-domain seperti itu? Ya, sederhananya karena kita kaitkan pelayanan publik ya, maka kan mereka wajib menjalankan layanan itu sesuai dengan SP yang sudah disusun. Tadi sudah SOP, maka SP karena kewajiban kita terhadap masyarakat adalah memastikan SP-nya standar pelayanan. Nah, ombudsman biasa juga terlibat dalam penyusunan SP maupun SOP. Bisa jadi pada saat forum konsultasi publik. Oke, baik. Di situ kan ada pada saat SP ditayangkan atau misalnya di floor, dibagikan kepada para undangan, stakeholders di situ ya stakeholders, maka para stakeholders diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, termasuk ombudsman. Jika ombudsman diundang. Berarti sering juga tidak diundang dong kalau gitu. Maksud saya, jadi pada momen itu ya perlu memberikan masukan. Oke, selain dalam forum-forum seperti forum konsultasi publik, apakah misalnya di Ombudsman Kaltara biasa menerima aduan-aduan tentang manajemen kepegawaian? Iya. Substansi kepegawaian, tapi akhirnya akan menyentuh manajemen kepegawaian. Akhirnya kami saat ini sebagai informasi saja kami sedang menangani laporan masyarakat yang cukup lumayan, ada sekitar 4 sampai 5 laporan itu berkaitan dengan kepegawaian. Dan akhirnya kami melihat ada memang permasalahan manajemen kepegawaian di dalamnya. Memang itu ya. Dan yang saat ini menangani aduan-aduan mengenai kepegawaian hanya ombudsman atau ada lembaga lain yang untuk itu? Ya bisa saja pasca kalau misalnya pembubaran PSN ya. Ya sebenarnya bisa saja kalau daerah konsultasi juga mungkin di tingkat kementerian bisa saja sih. Ke BKN dan sebagainya atau misalnya di Kemenpan atau Kemendagri ya, atau ya ke BKN. Tapi memang pengalaman kami ya masyarakat itu ya sering melaporkan ke ombudsman. Jadi ombudsman ini sampai saat ini juga termasuk salah satu kanal bagi masyarakat ataupun bahkan bagi pegawai sendiri ya, ketika mereka mengalami masalah-masalah tentang meritokrasi maupun manajemen kepegawaian. Wah, berarti memang tambah banyak dan banyak untuk ombudsman Bulba ya untuk mengawal pelayanan publik di Indonesia ini. Baik, untuk itu sudah 3 isu yang kita bahas. Kita akan masuk ke segmen berikut ini. Kita masuk ke segmen ketiga. Di segmen ini seperti biasa saya akan melemparkan 7 pernyataan atau 7 pertanyaan juga yang harus dijawab secara singkat saja sama Ulfa. Oke? Ini ringan aja Kak, supaya kita segar-segar lah di segmen terakhir ini. Siap ya untuk pertanyaan pertama ya? Insya Allah. Ya, ini nggak usah kayak cermat santai aja. Oke, yang pertama, kalau sedang berada jauh dari kampung di Kaltara, apa hal yang paling kau rindukan dari Makassar? Makanan. Apa makanannya? Mie titik. Ya mungkin di sana ada, tapi tidak seperti di sini. Begitu ya, sangat merindukan makanan-makanan di Makassar ya. Banyak memang narasumber-narasumber ketika kami tanya ini, jawabannya makanan juga. Ternyata Makassar ini punya variasi kuliner yang memang ngangenin istilahnya ya. Oke, baik. Yang kedua nih, kalau sedang dalam perjalanan jauh, lebih milih nyetir mobil sendiri atau disupirin? Pasti tahu nih jawabannya. Apa? Nyetir sendiri. Nyetir sendiri? Biar perjalanan lebih jauh? yakin saja kalau gitu saya ya? nyetir. Kedua, saya juga susah tidur di mobil kan. Pengalaman di sini ya nyetir. Jadi biar ada, walaupun ada teman ataupun supir, lebih memilih untuk nyetir sendiri. Bahkan di sini sering saya nyetir sementara penumpangku teman-teman cowok semua kan. Ya, tidur semua.
Luar biasa. Sahabat ombudsman semua ini Bu Ulfa selain jago mimpin juga jago nyetir juga, apalagi untuk perjalanan. Cuman di sana kan laut dan sungai. Nggak mungkin nyetir. Oke. Naiknya speed. Oke, baik. Nah, dalam perjalanan jauh itu, kalau singgah, lebih suka jajan bakso atau pentolan? Tahu nih. Iya ya. Pas selaparnya aja. Kalau lapar pas ketemu pentolan, pentol. Ketemu bakso, Bakso ya. Tapi baksonya juga sama aja. Belinya kering terus dicucuk gitu Bakso kan. tusuk juga ya. Tusuk. Oke. Jadi ini tergantung kebutuhan ini ya. Tergantung level lapar waktu itu dan lapar terus ketemunya yang mana apa. duluan nih? Kelihatan. Duluan nampak yang mana nih? Iya, iya, iya. Ya, baik. Oke. Pertanyaan keempat, ini mungkin agak serius sedikit nih. Apa tuh? Ini fakta atau hoax kira-kira, Kak Ulfa? Bahwa posisi kesetaraan gender di Indonesia itu masih sangat rendah. Iya, fakta. Iya, Fakta ya? saya boleh mengatakan seperti itu berdasarkan pengamatan saya, ya, pengalaman orang dari sekitar saya dan saya sendiri. Itu masih merasakan itu ya? Masih merasakan. Bahkan sikap-sikap diskriminatif juga. Dan Sebagai saya perempuan? yakin banyak mungkin pimpinan perempuan di luar sana masih merasakan hal itu. Hanya saja malas kita ngebahas gitu. Lebih baik untuk Jadi tantangan aja tantangan, sih, ya? supaya lebih Baik, tangguh baik. gitu ya, dan sering memotivasi perempuan-perempuan di sana agar jika punya impian cita-cita raihlah dan abaikan variabel-variabel yang mengganggu pikiran kita untuk mencapai tujuan tersebut. Baik sekali, itu sangat quotable sekali tuh buat kita semua, apalagi buat para pemimpin perempuan sana. Ya memang itu fakta bahwa dari total 148 negara ini itu masih ada di ranking 97. Di Asia Tenggara dari data yang kami dapat itu posisi Indonesia masih kalah bahkan dari Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, bahkan dari Timor Leste. Kita masih kalah dari sisi kesetaraan gender. Jadi memang apa yang Kak Ulfa rasa itu fakta juga berdasarkan hasil survei. Lanjut, yang lebih santai lagi lah sekarang. Di akhir pekan. Sudah 7 ini kan? Belum. Ini baru kelima nih Kak. 5 ABC gitu. 5 C. Di akhir pekan, lebih milih nonton drakor atau nongkrong? Drakor. Drakoran ya? Iya, karena di drakor saya kadang mendapatkan insight. Apalagi kalau genrenya law, Hukum-hukum. thriller, Oke. ya, kriminal. Berarti selain menikmati filmnya, belajar juga dari filmnya. Iya, sebisa mungkin lah dapat ilmu. Berarti ini sarjana hukum jalur drakor ini. Iya, bisa. Baik. Oke. Pertanyaan ke-6. Kalau ada Sumur di ladang. jadi balas pantun tuh kalau begitu Kak. Kalau ada tempat atau kota yang ingin Kak Ulfa tinggal di masa tua, itu di mana? Balikpapan. Ya karena itu tadi sepengalaman saya ya. Saya suka suasana di Balikpapan, tidak terlalu rame, enggak juga sepi. Gitu ya. Dan di sana masyarakatnya majemuk, boleh dikatakan pendatang semua. Tuh. Saya menganggap Balikpapan itu miniatur Jakarta. Oh gitu ya. Ya, lebih kecil lah ya, tapi enggak. Jakarta versi kecil begitu. Dan lebih slow living ya. Enggak juga? Enggak juga. Dan yang saya sukanya ya banyakkan pendatang, majemuk, sangat majemuk. Jadi kayak merasa ya senasib semua yang di sana tuh, yang datang tuh ya orang-orang dari luar semua. Dan saya suka ada kayak kompetisi-kompetisi gitu ya. Pas begitu ukurannya berarti di sana ya. Ya. Wah ini sebenarnya Dan jawabannya. dekat kemanapun. Oh iya ya. Indonesia Ada di tengah juga ya. Betul. Secara geografis juga Ya. dekat kemanapun. Bandara Ini sebenarnya internasional jawabannya cukup out of the box karena biasanya orang itu kalau saya tanya pertanyaan ini biasanya Desa. mau yang desa, yang apa ini luar biasa juga ini pilihannya kalau untuk ini. Oke baik, ini ke pertanyaan ke-7. Pertanyaan terakhir. Andaikan Maria Ulfa yang sekarang
bisa berkata ke Maria Ulfa di umur 17 tahun, apa yang akan dikatakan oleh seorang Maria Ulfa sekarang ke Maria Ulfa yang dulu? Iya. Kalau bisa lebih setamat misalnya gini ya, SMA langsung kerja deh, langsung nyari duit dan punya usaha, punya bisnis. Mandiri secara finansial ya. Ya. Wah, ini pesan yang out of the box juga nih. Karena bergelut di pelayanan publik, tapi pesannya untuk Maria Ulfa nanti itu mandiri secara finansial ya. Ya. Bahkan sejak umur Iya. masih Jadi, muda. memang penting jadi orang yang bermanfaat. Ya, alhamdulillah sih yang kita kerjakan ini bagi penilaian masyarakat di luar sana ya. Kita nggak boleh menilai diri kita sendiri bahwa itu sangat bermanfaat. Namun setelah saya jalanin sekian puluh tahun lah bekerja, suasana-suasana kerja gitu ya, pengalaman-pengalaman bekerja, bermanfaat itu saya agak bergeser melihat kebermanfaatan itu. Saya cenderung pada bagaimana membantu orang keluar dari permasalahan ekonominya. Oke. Nah, ya alhamdulillah sekarang kita bermanfaat menurut penilaian masyarakat sebagian besar Iya, orang iya. di luar sana ya. Ya alhamdulillah kalau dikatakan itu. Namun kalau boleh saya berpendapat Iya, berkata ke Maria Ulfa yang berkata iya berkaitan dengan kebermanfaatan, dan ini berdasarkan pengalaman saya, ya itu tadi ada pergeseran pandangan bermanfaat itu di saya, bahwa bermanfaat itu jauh lebih baik kalau kita bisa membantu orang keluar dari permasalahan ekonominya. Membuka lapangan pekerjaan misalnya, dan tadi ya, mandiri secara finansial. Betul. Ya, semoga Maria Ulfa 17 tahun mendengar kata dari Ibu Maria Ulfa yang duduk bersama kita hari ini. Baik, terima kasih Kak Ulfa. Terima Masih pengen kasih. sekali, masih banyak sekali. Sebenarnya saya pengen 70 pertanyaan nih Bu Kak Ulfa, tapi nanti durasi kita terlalu Udah panjang. bertarif itu kan. Iya, terima kasih Kak Ulfa sudah membersamai kita, Sama-sama, sudah hadir thank you. jauh-jauh dari Kaltara hari ini, hadir di Makassar di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulsel di edisi Simak kita kali ini. Dan buat para sahabat Ombudsman semua, terus dukung kami dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Jika misalnya pun ada isu-isu ataupun topik-topik yang ingin sahabat Ombudsman semua ingin kami bahas di sini, silahkan di komentar. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan ke Kak Ulfa, selalu sehat dan semoga dalam kepemimpinannya sebagai kepala perwakilan di Kaltara selalu diberikan lindungan, kesehatan dan kebermanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Demikian, terima kasih sahabat teman semua, sampai jumpa lagi di Simak berikutnya.